Bu. Saya Aritawati Parhusip. Saya Radius SK Siburia. Saya Yulianita Nababan. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Nia Selatan akan mempraktekkan proses coaching modul 23 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Siburia. Oke, selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Nah, ketepatan di hari pertama sekolah maka luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan, Bapak sehat, saya juga sehat Pak. Nah, bagaimana persiapan coachingnya hari ini Pak? Oke, jadi saya melakukan beberapa persiapan Ibu. Tidak salah mengulang materi-materi sebelumnya, terus mengingat kembali bagaimana alur dari coaching itu sendiri, dan yang bagian yang tidak kalah penting sebagai persiapan sebelumnya merumuskan bahkan menyediakan beberapa pertanyaan, dan sebagaimana tuntutan coaching ini tentu pertanyaan yang berbobot kira-kira seperti itu. Baik Pak, nah saya juga yakin dengan semua prinsip-prinsip dari seorang coach sudah Bapak pahami. Di antaranya adalah kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Dan saya juga berharap Bapak sudah memiliki kompetensi inti di dalam proses coaching ini, yaitu di mana di situ ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang pastinya dengan melaksanakan teknik rasa dengan alur cerita. Oke Pak, kalau Bapak sudah siap dengan semua kompetensi tadi, dengan prinsip coachingnya, saya berharap proses coaching pada sore hari ini berjalan dengan baik, tetap dengan semangat. Mudah-mudahan. Oke, baik Pak, saya silakan untuk melaksanakan proses coachingnya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Oke, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Gimana nih kabarnya? Baik sih Pak. Sepertinya kehadiran Ibu Yuli ini akan memberikan nuansa yang baru ya. Mungkin mau curhat-curhat atau mungkin mau berbagi informasi. Nah, ini nih yang mau saya ajukan buat yang pertama. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan pada sore hari ini? Ya nih Pak, saya sengaja datang kepada Bapak. Saya ingin sharing beberapa hal yang membuat pikiran saya agak kacau akhir-akhir ini Pak. Oh gitu ya. Nah, kacau karena memang ada tugas dan tanggung jawab ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Mungkin bisa Ibu ceritakan lebih spesifik kira-kira apa yang menjadi pemicu kenapa pada akhirnya Ibu mengatakan tadi kacau? Iya, begini ya Pak. Dari beberapa kelas yang saya ajar, ada memang beberapa kelas yang memang baik, ada beberapa kelas yang memang seturut dengan apa yang saya inginkan, tapi ada beberapa kelas yang bikin mood saya itu tidak baik Pak, menjadinya saya kacau begitu Pak. Ya, Kira-kira kalau misalnya sudah Ibu amati berapa persen yang pada akhirnya dengan kondisi seperti itu di kelas yang Ibu amati? sekitar 30%-an lah Pak. 30%, dan tentu itu sangat berpengaruh ya Bu ya, Iya, Pak. terhadap proses pembelajaran. Kalau Ibu tanya-tanya, mungkin pemicu mereka hingga pada akhirnya seperti itu apa? Begini Pak, di kelas 12 IPS 2 Iya. ada beberapa anak yang sama sekali tidak memiliki perhatian ketika kita mengajar. Bahkan di les-les pertama pun mau mereka tidur. Nah, hal ini membuat saya menjadi apa sih yang salah dengan pembelajaran yang saya buat. Di kelas-kelas yang lalu, yang sebelum-sebelum saya ajar itu, Iya. ketika saya mengajar, mereka langsung aktif, mereka langsung mempersiapkan diri untuk bisa belajar dengan baik. Tapi di kelas 12 IPS itu Pak, aduh, kita datang malah tidur aja. Bahkan sepertinya kita tidak terlalu dihargai di kelas itu. Makanya saya sedikit kacau dan saya sedikit berat untuk masuk di kelas 12 IPS itu Pak. Itu yang membuat pada akhirnya Ibu dari mengatakan kacau situasinya dan pada diri murid-murid begitu. Iya Pak. Sudah pernah Ibu tanya atau
sudah ibu buat perlakuan menghadapi anak-anak kita yang seperti itu? Saya pernah panggil mereka satu persatu. Di sini mungkin memang bukan semua sih Pak, ada sekitar 3 atau 4 orang. Saya pernah panggil ke kantor, saya bilang, "Nak, kenapa kamu bisa ngantuk?" Katanya, "Bu, saya juga tidak tahu kenapa saya ngantuk. Tapi ketika les ibu, saya ngantuk." Terus saya tanya, "Kenapa?" Ya karena mungkin di les pertama, Bu. Karena ibu masih di les pertama, malamnya itu saya main games, Bu, gitu. Jadi nggak ada lagi perhatiannya untuk belajar gitu Pak. Istilahnya game yang membuat atau handphone yang membuat mereka pada akhirnya. Iya Pak. Kalau komunikasi ibu dengan wali kelas atau mungkin sebagai guru mapel kepada orang tua gimana? Nah itu dia Pak, mungkin kalau sama wali kelas saya pernah komunikasi nih, saya sampaikan ini anak ini tidak ada fokusnya belajar dan saya agak sedikit terganggu dengan mereka. Dan saya juga pernah melanjutkan hal ini kepada guru BK. Tapi kalau untuk berbicara dengan orang tua sih saya belum melakukannya Pak. Tentu ibu terima kasih sebelumnya ibu telah boleh membukakan kondisi. Tapi bagaimana Bu ketika anak-anak ini dihadapkan ke kita oleh orang tua, tentu kita punya harapan ya. Apa sebenarnya harapan ibu dari anak-anak kita sekalipun dalam kondisi yang seperti ini? Saya memang mengharapkan mereka tetap bisa fokus belajar ya Pak ya. Dan saya harap mereka bisa memanajemen waktu mereka di dalam penggunaan handphone supaya mereka jangan kebablasan tidur pagi hari sudah tidur. Ini juga bisa mempengaruhi semangat kita sebagai guru. Pagi-pagi sudah marah-marah kan Pak. Harapan saya memang mereka bisa memanajemen waktu, mereka bisa serius di dalam pembelajaran Pak. Gitu. Sebenarnya tadi sudah luar biasa ya usaha ibu sudah memanggil secara pribadi, sudah komunikasi dengan wali kelas. Nah, tapi tadi masih ada yang saya perhatikan ibu sampaikan belum memanggil orang tua. Kira-kira bisa nggak itu menjadi prioritas ibu ya untuk mengatasi masalah anak-anak ini? Bisa jadi juga ya Pak ya. Bisa jadi mungkin saya harus manggil orang tuanya ya Pak ya, begitu ya. Ya saya akan berusaha lah Pak, saya akan coba untuk memanggil orang tua si siswa itu supaya memang saya ingin cari tahu bagaimana si anak ini sebenarnya di rumah, apakah memang gara-gara handphone atau gara-gara yang lain Ada ya, unsur lain begitu ya. Jadi langsung kepada rencana aksi begitu ya, ada niat ibu untuk boleh menyelesaikan masalah ini. Kira-kira kapan bisa ibu realisasikan? Mungkin dalam waktu dekat Pak saya akan membuat pembicaraan ini dulu sama wali kelas. Saya minta izin supaya bisa memanggil beberapa orang tua dari siswa itu Pak, dan dalam waktu dekat saya akan melaksanakan ya Pak. Luar biasa, terlihat jelas memang ya bahwasanya untuk mendidik anak-anak ini harus ada kolaborasi di antara Betul Pak. guru, demikian juga wali kelas, bahkan juga orang tua. Pak, kira-kira ibu siapa yang mau ibu gandeng untuk boleh merealisasikan rencana ini? Saya pikir saya akan menggandeng guru BK kali Pak, guru BK dan wali kelas pastinya. Orang yang tepat. Iya Pak. Kira-kira pertanyaan terakhir ibu sebelum kita tutup coaching kita ini, bagaimana komitmen ibu untuk boleh menuntaskan masalah ini? Ya komitmen saya sepertinya saya tidak boleh menyerah untuk melihat kondisi ini, dan memang bagus juga ketika ada proses sharing begini Pak, saya langsung menjadi yang belum terpikir sama saya jadi terpikir, seperti memanggil orang tua tadi. Mungkin saya sebelumnya belum pernah terpikir itu. Nah ini adalah hal yang baik, dan saya komitmen apabila nanti ke depan terjadi hal seperti ini, apabila saya agak sedikit bermasalah, mungkin lebih baik saya bercerita kepada rekan guru, kepala sekolah atau guru-guru yang lain. Luar biasa Bu ya, Suli, bagaimana ibu boleh melihat kepada murid kira-kira begitu ya, sampai pada akhirnya mengambil individu muda, komunikasi kepada wali kelas juga sudah, dan ibu ini saya juga mendoakan ibu dengan semangat hingga berakhirnya tadi rencana aksi ibu ini sebagaimana tanggung jawab moral seorang guru, kira-kira begitu ya. Jadi tetap semangat ibu. Kalau misalnya nanti ibu juga mau melakukan coaching besok hari atau seterusnya, jangan sungkan-sungkan karena bagaimanapun selaku rekan sejahat kita harus saling menopang, saling melengkapi,
dan training ya. Kurikulum mereka sekarang kolaborasi. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Yuli, semangat untuk itu. Terima kasih ya Pak. Selamat sore Pak Siburian. Selamat sore kembali Ibu. Wah, luar biasa tadi proses coaching yang sudah saya lihat ya Pak ya. Di situ alur ceritanya sudah terlaksana, tujuannya sudah jelas, identifikasi masalahnya jelas, rencana aksi serta tanggung jawab individunya sudah berjalan dengan baik. Yang pastinya dengan teknik rasa serta prinsip coachnya udah kelihatan, kemitraannya, proses kreatifnya, memaksimalkan potensi. Nah, dari beberapa kompetensi tadi Pak, apa kira-kira yang sudah Bapak maksimalkan di dalam pembicaraan selama proses coaching? Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik ya Bu ya. Nah, jadi tadi telah kita lakukan, secara pribadi telah saya lakukan itu. Yang pertama saya hadir secara penuh, saya ikuti dari pertama sampai kepada bagian yang terakhir. Terus saya menjadi pendengar yang aktif, yang kedua, dan tidak jauh berbeda. Ya, ini yang saya syukuri karena pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan sebelumnya itu benar-benar bisa mengalir begitu saja gitu. Jadi yang saya harapkan juga dari coach itu ketika pertanyaan diajukan langsung respon gitu. Jadi saya merasa senang sekali, selain dari kompetensi juga tercapai, saya juga mendapatkan penguatan sekaligus pemahaman bahwa ya kalau misalnya seorang guru yang berpihak kepada murid itu betul-betul all out, kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti proses coaching yang terlaksana pada sore hari ini sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Amin. Nah, dari beberapa kompetensi itu, apa kira-kira yang mau akan Bapak kembangkan lagi untuk meningkatkan kompetensinya lagi? Oke, terima kasih Bu. Tentu bagian ini memang selain hal yang menarik sekaligus hal yang menantang, kira-kira begitu ya, karena coaching ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Jadi artinya bahwa yang akan saya lakukan adalah memperhatikan kembali, bahkan melakukan coaching terhadap rekan guru yang lain. Mana tahu yang kita tawarkan itu boleh memberikan solusi yang bisa mungkin membantu mereka. Setidaknya karena kita rekan sejawat, saling berbagi, kolaborasi, apa tidak kalau kita lakukan seperti itu. Baik, menurut Pak Siburian, proses coaching ini sudah terlaksana dengan baik, dengan rasa bahagia. Apakah kelegaan itu ada setelah proses coachingnya Pak? Oke, terima kasih Bu. Tentu sudah saya alami sendiri ya Bu, karena memang tadi saya sampaikan bahwa persiapan kita sudah terutama itu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena memang sebelum kita melakukan coaching itu yang paling utama. Jadi karena situasinya juga sudah saya pahami, otomatis memang rasa bahagia itu seperti yang mengalir begitu aja begitu Ibu. Luar biasa. Baiklah Pak Siburian, perjalanan proses coachingnya sudah selesai dan saya juga tadi melihat sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan semakin sukses. Amin. Selamat sore Pak Siburian. Oke, selamat sore. Selamat sore Bu Yuli. Selamat sore Pak. Kabar saya baik, saya berharap Ibu demikian. Tapi biar lebih jelas, saya tanyakan gimana kabar Ibu? Sehat, puji Tuhan. Oke, syukurlah. Tentu sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada baiknya saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Iya. Oke. Tentu Ibu sudah mempersiapkan diri, kira-kira begitu ya. Bagaimana persiapan Ibu sejauh ini? Persiapan saya sejauh ini ada beberapa persiapan telah saya persiapkan. Oke. Salah satunya saya sudah menyusun pertanyaan berbobot dan saya sudah mempersiapkan waktu yang pas untuk saya bisa melakukan coaching dengan coach saya, dan pastinya saya harus hadir penuh sepenuhnya di dalam. Oke, luar biasa Ibu. Jadi sudah Ibu persiapkan dengan matang. Nah, kira-kira di antara ketiga ini, bagian yang masih Ibu ragukan gimana, atau ada nggak kendala yang Ibu alami sejauh ini? Kendala kemarin waktu menyusun pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot. Kita harus menyusun beberapa pertanyaan yang memang
sesuai tepat sasaran apa yang akan kita pertanyakan. Saya sedikit ada kendala, tapi puji Tuhan Oke, berarti artinya sudah benar-benar siap, benar-benar matang ya untuk boleh melakukan proses coaching. Oke, mudah-mudahan kegiatannya Ibu berlangsung dengan baik. Nanti semua alur cerita dengan rasa juga ada, dan itulah menjadi bagian kita di dalam proses kegiatan kita kali ini. Harapan dan doa saya Ibu, coachingnya boleh berjalan dengan baik dan Ibu menemukan manfaat yang luar biasa dari pertemuan singkat atau mungkin beberapa menit ke depan nanti. Oke Bu, oke, tetap semangat. terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Sore Bu Yuli, Selamat sore Bu Rita. maaf sore ini saya datang mengganggu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, saya mau bertemu Ibu sore hari ini. Oh begitu, ada apa kira-kira ya Bu? Ada yang mau saya sampaikan, mau saya diskusikan bersama dengan Ibu Yuli. Banyak hal tentang anak ibu kita ini. Nah kebetulan nih saya ada waktu 10-15 menit. Boleh kalau ada permasalahan Ibu bisa sampaikan kepada saya, kita saling sharing lah Bu. Terima kasih waktunya Ibu. Baiklah Ibu. Nah, jadi ada beberapa hal yang menjadi beban pikiran saya pada akhir-akhir ini. Itulah anak-anak didik kita ini banyak aja tingkahnya. Kemudian saya juga mendengar keluhan dari bapak ibu guru yang pernah masuk ke kelas mereka. Misalnya anak-anak ini mau ketawa-ketawa aja, terkadang tanpa alasan ribut nggak menentu. Ya, bapak ibu guru yang mengajar di kelas juga sudah menyampaikan, sudah ada usaha untuk agar anak-anak kita ini bisa berubah biar lebih fokus belajarnya. Tetap aja masih berulah, dan terkadang guru ini kan Ibu punya tingkat kontrol emosi. Kadang kalau udah kelelahan ya mau akhirnya kesal sehingga suasana pun jadi tidak baik. Seperti itu kira-kira. Seperti itu. Mungkin ini juga dialami oleh guru-guru yang lain, oleh guru luar kelas ya Bu. Iya, Banyak sekali masalah-masalah yang serupa yang mereka hadapi. Nah kira-kira tingkah-tingkah seperti apa setelah itu? Baik, yang lebih spesifiknya misalnya ini di pergantian les itu terkadang anak-anak ini bertingkah, ada yang menjadi ribut di kelas sehingga pada saat guru les berikutnya masuk di dalam kelas terlihatlah oleh guru yang masuk di kelas itu keributan sehingga membuat suasana pembelajaran di les berikutnya menjadi tidak nyaman seperti itu. Nah, kira-kira ketika kejadian atau situasi itu terjadi, apa yang sudah Ibu lakukan? Baiklah Ibu, dari laporan Bapak Ibu yang sudah masuk di kelas dan bahkan saya juga sebagai guru mapel dan wali kelas, saya sudah pernah menasihati mereka secara bersama-sama di dalam kelas. Hari ini mereka mendengar, besok berulah lagi, dan sampai saya juga sudah pernah memanggil anak-anak yang dilaporkan oleh guru-guru mata pelajaran yang terkadang mereka melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Saya sudah panggil 4 mata untuk diskusi apa permasalahannya, kenapa begitu. Namun ketika saya nasihati, anak-anak ini mendengar dan memang berubah sehari 2 hari, namun minggu depannya bertingkah lagi. Itulah yang menjadi beban pikiran saya. Makanya saya datang ke Ibu Yuli sore ini untuk menceritakan permasalahan yang saya hadapi selama ini di akhir semester. Begitu kira-kira. Oh begitu ya Bu. Ibu, bagaimana? Apa sebenarnya yang Ibu harapkan dari kondisi siswa dan anak? Sebagai guru dan wali kelas, saya berharap anak-anak ini tumbuh semakin dewasa. Artinya ketika sudah dinasihati dan diharapkan apa yang menjadi harapan kita mereka lakukan, mereka itu bisa menjadi dewasa dan tidak mengulang lagi tingkah-tingkah seperti itu. Artinya anak-anak ini tumbuh
dewasa seiring pertambahan usianya. Begitu harapan saya. Nah, dengan harapan itu, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan, solusi yang akan kita lakukan untuk mengatasi hal itu? Nah, itulah Ibu. Kalau menurut saya secara pribadi, saya juga berharap seluruh Bapak Ibu guru juga nanti ada kerjasama yang baik, sehingga kita bisa sama-sama membimbing anak-anak kita ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depan, dan kita juga Bapak Ibu guru pemahaman agar mereka bisa menjadi lebih dewasa lagi, sehingga di dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Itu harapan saya. Ini bagus, ini juga bagus. Dan kira-kira apa nih yang menjadi komitmen Ibu bisa mengatasi masalah itu? Baik Ibu, terima kasih. Kalau setelah saya berbicara dengan Ibu, saya semakin termotivasi Ibu. Sore ini saya semakin semangat. Akhirnya saya juga bisa membayangkan anak-anak ini tumbuh dewasa dengan kerjasama dari tim rekan-rekan guru bekerja sama, dan saya nanti berusaha untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada anak-anak, dan itu juga saya harapkan dari guru-guru yang lain, lebih mendekatkan diri sehingga apapun yang menjadi permasalahan dapat kita selesaikan bersama-sama, dan bahkan Bapak Ibu guru yang lain juga yang masuk di dalam kelas bisa dapat merasakan kenyamanan di dalam proses belajar mengajar seperti itu. Baik sekali komitmen yang Ibu sampaikan. Nah, saya harap kita sama-sama guru saling menjalin kolaborasi bersama. Nah, apabila ada lagi permasalahan yang lain, sebaiknya kita dengan saling sharing sama Ibu guru, karena penanganan kepada anak-anak ini kan tanggung jawab kita bersama. Ada lagi? Untuk sore ini saya sudah bercerita kepada Ibu, saya sudah merasa lega. Semoga dengan diskusi sore hari ini saya lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada anak-anak, dan masalah yang menjadi beban pikiran saya di akhir-akhir ini dapat mendapatkan solusi yang terbaik dengan beberapa proses nanti dengan kesabaran. Begitu kira-kira. Semoga seperti itu ya. Nah, terima kasih Ibu sudah memberikan waktu sore hari ini. Terima kasih pertemuan kita. Semoga Ibu juga sehat dan proses belajar mengajar di sekolah kita ini semakin lebih baik. Terima kasih waktunya Ibu. Ya Bu. Sama-sama Ibu ya Bu. Selamat sore Ibu Yuli. Selamat sore Pak Radius. Oke, tentu kabar baik tadi ya. Ketika melakukan coaching juga saya perhatikan bahwasanya Ibu sudah boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira benar yang saya sampaikan? Sudah benar. Jadi artinya memang ketika kita melakukan coaching tidak boleh melupakan pertanyaan yang berbobot itu untuk menggali informasi. Kira-kira seperti itu. Oke. Sudah mantap Ibu. Yang saya perhatikan kualitas pertanyaan Ibu, jawaban dari Ibu Perkusip tadi sudah menggambarkan alur coaching serta yang di dalamnya juga sudah ada unsur rasa. Nah, tapi ada satu pertanyaan Ibu. Kira-kira setelah Ibu melakukan coaching, bagian apa yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi apa kira-kira? Ya, kompetensi hadiran penuh sih. Hadiran penuh ya, yang presence-nya. Bagaimana dengan bagian yang kedua? Pendengar baik. Iya, pendengar yang baik. Selama coaching berlangsung, saya sudah melakukan kompetensi itu, mendengar dengan baik selama proses tersebut. Oh, itu artinya bahwasanya sudah memenuhi syarat ya, sebagaimana yang kita pelajari, mulai dari mendengarkan penuh, tetap fokus, hingga pada akhirnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira apa hal yang mau Ibu kembangkan lagi seandainya besok Ibu diberikan kesempatan sebagai coaching? Yang perlu saya kembangkan mungkin memilih pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi sebenarnya saya sudah melakukan, tapi saya kurang puas dengan beberapa pertanyaan yang beberapa yang kurang tepat dan akan saya kembangkan. Yang jelasnya Ibu sudah bagus untuk coaching hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang boleh Ibu miliki bermanfaat bagi orang lain, dan tentu secara pribadi saya selaku observer boleh mengambil hikmah bahwa
benar bahwa coaching itu betul-betul diperlukan untuk menemukan sebuah solusi, dan ibu sudah melakukannya. Demikian juga tadi saya amati secara keseluruhan jawaban-jawaban atau bagaimana ibu kita menyampaikan ide-ide dan argumennya. Kalau ibu, dengan demikian saya mengucapkan terima kasih kepada ibu. Ibu telah melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur kita dan sebagaimana yang telah kita pelajari. Oke, sukses terus ibu, semangat untuk berkarya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Yuli. Nah, bagaimana nih kabarnya Bu? Puji Tuhan, sore ini saya sehat Ibu. Oh, gitu ya. Siap untuk coaching hari ini Bu? Siap. Siap ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya sampaikan. Yang pertama, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, dari 3 kompetensi inti dari proses coaching, diantaranya ada present atau kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya berencana akan memaksimalkan kompetensi inti kehadiran penuh serta mendengarkan aktif. Nah, secara spesifik nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Saya akan mencoba untuk memandu coach agar bisa dengan kehadiran saya secara penuh, si coach akan bisa terbuka untuk memberikan keluhannya, dan saya sebagai coach dapat mendengarkan secara aktif. Seperti itu kira-kira. Nah, lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu untuk coaching hari ini? Indikatornya seperti apa? Indikator yang saya laksanakan ini nanti dengan teknik rasa, saya akan berusaha untuk memandu coach untuk lebih terbuka dengan kesiapan saya sebagai coach, sehingga si coach akan merasa nyaman untuk bercerita apa yang menjadi keluhannya, serta dengan teknik alur tirtanya, kemudian si coach bisa dengan mengalir untuk menceritakan permasalahan yang sedang dia hadapi, dan tentunya dengan teknik rasa sehingga bisa lebih nyaman dan dapat mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu. Wah, saya lihat persiapan mantap nih Bu. Terima Nah, kasih, silakan Bu. Bu, lakukan coachingnya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Selamat sore Ibu Parmisi. Selamat sore Pak Siburian. Wah, tumben sore ini Bapak datang ke ruangan saya. Dari wajahnya kira-kira kan sepertinya ada yang mau disampaikan, Pak. Silakan. Itulah sebenarnya Ibu, jadi saya datang kepada orang yang tepat menurut saya, karena ada sedikit yang mengganggu aktivitas saya selaku bagian OSIS di sekolah ini. Jadi ada yang mengganjal di hati, karena kita harapkan pengurus ini yang harusnya aktif, tetapi justru malah tidak seperti yang kita harapkan. Jadi memang jauh berbeda dari harapan kita seperti itu. Oh begitu ya Pak ya. Pantes akhir-akhir ini Bapak saya lihat agak lesu. Ada ternyata beban pikiran Bapak. Nah, dari permasalahan yang Bapak sampaikan, apa kira-kira yang menjadi harapan Bapak rupanya dari anak-anak kita ini Pak? Oke, tentunya kan Ibu, karena anak-anak kita ini gabung ke OSIS, kita harapkan mereka menjadi pribadi yang lebih mandiri begitu ya. Terus mereka lebih kreatif, lalu karena mereka ini mitranya sekolah, jadi memang mewujudkan visi sekolah juga bagian dari mereka. Salah satu cara mereka mewujudkan visi sekolah dengan melakukan kegiatan yang telah diprogramkan, kira-kira seperti itu. Wah, kalau saya dengar harapan Bapak ini sangat baik untuk peningkatan kualitas sekolah kita. Nah, kira-kira apa yang menjadi beban pikiran Bapak secara lebih
terperinci lagi, Pak. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah mau mendengarkan curhat saya. Jadi saya perhatikan memang di tubuh OSIS ini ada sesuatu yang janggal. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya amati komunikasi internal mereka sepertinya terganggu. Jadi kita sampaikan sesuatu kepada si X, rupanya tidak sampai kepada si Y. Jadi memang kembali kepada diri masing-masing sebenarnya. Posisinya tidak bermasalah, tapi untuk posisinya lah yang pada akhirnya memacu sedikit rasa kesal, kecewa saya sebagai bagian dari pimpinan OSIS. Oh, berarti udah bisa saya lihat gambaran-gambaran permasalahannya. Sebenarnya OSIS ini sangat kita harapkan untuk membantu proses di lingkungan sekolah kita. Dan kalau tadi Bapak sampaikan, sebenarnya bukan OSIS-nya, namun personality-nya. Nah, ada beberapa dari pengurus-pengurus OSIS ini yang miskomunikasi satu dengan yang lain, sehingga pesan yang Bapak sampaikan tidak tersampaikan kepada siswa yang lain. Seperti itu berarti kira-kira Pak permasalahannya. Tepat sekali. Jadi memang itu tadi karena di internal mereka ada ketidaksesuaian sehingga berpengaruh kepada sekolah, kira-kira seperti itu. Wah, berarti ketika mereka tidak baik komunikasinya akan berefek kinerja sehingga proses di sekolah ini jadi tidak lancar, begitu ya Pak ya, kira-kira ya Pak. Nah, dari beberapa permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa yang sudah pernah Bapak lakukan selama ini? Ibu, saya sudah melakukan beberapa cara. Pertanyaan pertama, sudah saya ajari mereka cara berkomunikasi. Itu kolektif. Yang kedua, sudah saya panggil ketua Islam. Jadi saya pikir karena mereka di tubuh mereka, maka orangnya. Hanya saja memang belum semuanya saya panggil sehingga belum bisa saya simpulkan langsung. Kurang bijaksana menurut saya kalau langsung saya simpulkan sementara dari pihak yang satu belum saya dengar. Oh begitu kira-kira ya Pak ya. Kira-kira gitu. Nah berarti ke depan rencana Bapak untuk lebih memahami permasalahan, duduk permasalahan yang sebenarnya itu apa yang akan Bapak rencanakan? Saya pikir memang harus bicara empat ya. Karena kalau kita dengarkan dari orang lain kurang tepat menurut saya. Saya akan panggil yang satunya lagi, karena yang satu sudah saya panggil, saya sudah dapat data, tapi seperti yang saya katakan tadi, biar seimbang datanya, saya akan panggil unsur pengurus OSIS yang saya panggil sebelumnya. Itu rencana saya, karena bagaimanapun mereka satu dan diri mereka lah saya juga. Wah, baik sekali rencana Bapak itu, artinya dari dua belah pihak sehingga kita tidak sepihak mendengarkan apa permasalahan yang sebenarnya. Dan ketika kedua belah pihak sudah kita dengarkan, kita bisa nanti memahami permasalahan yang sebenarnya dan dapat mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi ini. Begitu ya kira-kira ya Pak ya. Nah, oke, baik. Dari pertemuan kita pada sore hari ini sudah tergambarkah bagaimana nanti akan Bapak laksanakan untuk ke depan, Pak? Oke, yang saya pahami tentu begini ya, menyelesaikan masalah kan sangat efektif jika menggunakan cara dan bahasa yang tepat. Jadi saya pikir cara saya akan panggil secara personal, terus menggunakan bahasa yang dari data, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu nanti data yang saya peroleh akan dianalisis. Lalu saya akan mengkajinya dan mungkin akan langsung boleh mempertemukan begitu ya, sehingga komunikasi internal mereka itu lebih baik lagi. Saya akan coba yang saya bisa, jadi saya tidak langsung menyampaikan hal ini kepada guru BK atau kepada wali kelas, karena saya pikir
ada baiknya dari saya duluan kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa solusi yang Bapak rencanakan, yang akan Bapak lakukan di dalam penyelesaian permasalahan yang Bapak hadapi terhadap pengurus OSIS ini ya Pak ya. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan ini dapat berjalan dengan baik, dapat menemukan solusi sehingga anak-anak kita ini juga semakin terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang sebenarnya dan tidak ada dusta di antara mereka dan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan demi kemajuan program dari OSIS ya Pak. Begitu kira-kira Pak? Baik. Nah, kira-kira ke depan kapan kira-kira yang Bapak akan laksanakan rencana Bapak? Oke, karena pembelajaran juga sudah dimulai begitu ya, sekaligus belajar. Tapi saya pikir karena sifatnya ini penting, maka segera mungkin ini paling lama itu minggu depan ini akan saya usahakan supaya memang itu tadi harapan kita dari siswa itu boleh terrealisasi. Baik Pak, dari rencana Bapak dan akan pelaksananya kapan sudah terlihat. Semoga beban pikiran yang Bapak alami di akhir-akhir ini bisa menemukan solusi yang terbaik. Itu Pak kira-kira. Nah, dari pembicaraan kita pada sore hari ini, bagaimana perasaan Bapak setelah kita diskusi Pak? Tentu saya sangat senang itu ada yang mendengarkan saya. Karena memang pikiran ini sangat tertolong tidak ada yang mendengarkan. Jangankan hanya mendengarkan, ibu sudah memberikan solusi bahkan membuka jalan. Ini memang saya sangat senang mendukung ibu nantinya supaya masalah internal ini boleh terselesaikan. Baik Pak, wah luar biasa. Ternyata pembicaraan kita pada sore hari ini membawa makna dan memberikan kelegaan kepada Bapak. Semoga hari ini pertemuan ini menjadi penyemangat buat Bapak. Tetap semangat Pak untuk anak didik kita, agar anak didik kita ini dapat menjadi dewasa dalam melaksanakan semua program-program di OSIS. Dan sekolah kita ini bisa menjadi lebih baik lagi. Bersama rekan sejawat kita saling berkolaborasi untuk menyukseskan seluruh program dan meningkatkan kualitas sekolah kita ini. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Pak? Untuk hari ini sepertinya sudah itu. Mungkin suatu ketika mana tahu ada juga hal-hal yang mungkin boleh dibutuhkan, saya akan menghubungi ibu. Tentunya saya yakin juga ibu akan mau mendengarkan kamu. Iya, baik Pak. Jadi jangan sungkan-sungkan ketika ada yang mau didiskusikan, silakan datang Pak. Kita nanti akan berdiskusi, saling berdiskusi apa yang menjadi permasalahan kita sehingga kita semakin semangat lagi untuk mendidik anak-anak kita ini. Siap. Oke. Berarti pertemuan kita ini sudah cukup ya Pak ya? Oke, saya berterima kasih sebelumnya kan ibu sudah mau mendengarkan tanda kutip keluh kesah atau permasalahan yang sedang saya alami. Mudah-mudahan juga ibu tetap semangat, boleh menjadi guru yang terbaik sehingga pastinya boleh menularkan hal-hal positif kepada rekan sejawat atau mungkin juga termasuk kepada para siswa. Baik Pak. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Selamat sore. Oke, selamat sore. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Yuli. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Wah luar biasa Ibu. Puji Tuhan tadi bersama dengan Pak Radius kita sudah melaksanakan proses coachingnya. Puji Tuhan dari beberapa item tadi yang sudah saya sampaikan kepada Ibu, saya sudah laksanakan prinsip-prinsip coachnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, serta kompetensi inti sebagai coach. Saya sudah laksanakan, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Radius sebagai coach sudah terbuka dan mengalir, menyampaikan apa menjadi keluh kesahnya, beban pikirannya yang dihadapinya pada saat ini. Begitu kira-kira Ibu. Mantap ya Bu. Dan saya juga tadi sudah memperhatikan bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan sudah sangat baik, sudah sesuai dengan alur Tirta.
Dan juga tadi saya lihat adanya komunikasi dua arah yang sangat baik. Ibu juga sudah hadir secara penuh dan sudah menjadi pendengar yang baik. Nah, kira-kira apakah ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kembali? Nah, baik Ibu, terima kasih. Ada beberapa kompetensi yang saya rindu untuk saya tingkatkan sebagai guru, karena saya sadar sebagai guru kita juga harus meningkatkan kompetensi kita, yaitu saya harus meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga komunikasi di dalam coaching itu semakin berbobot juga, semakin berkualitas juga, dan akhirnya menemukan solusi yang berkualitas juga, begitu kira-kira itu. Baik ya, itu merupakan salah satu refleksi dari Ibu ya. Nah, mungkin kita akan tetap terus berusaha menjadi seorang coach yang baik bagi teman rekan sekerja kita. Terima kasih buat waktunya Ibu. Terima kasih juga Ibu Yuli yang sudah memberikan masukan kepada saya. Semoga kita sebagai rekan kerja dapat meningkatkan kompetensi kita untuk meningkatkan kualitas anak didik bangsa ini. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Bu. Salam Indonesia Maju. Baru saja kami telah melakukan proses coaching dengan peran observer, coach, dan coach yang kami lakukan secara bergantian. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak. menggerakkan. Yahoo!